Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Karir lo terlalu mulus, Mas. Gue harus bikin lo hancur sehancur-hancurnya, biar kita setara lagi. Kalimat imajiner itu seolah terngiang di kepalaku saat tangan gemetarku memegang lembaran bukti print-out email fitnah di depan ruang HRD siang ini. Dadaku sesak banget rasanya, seolah pasokan oksigen di ruangan ber-AC ini mendadak hilang tanpa sisa dan bikin pandanganku kabur. Aku nggak pernah nyangka kalau email kaleng yang nuduh aku main gila sama vendor itu ternyata dikirim dari IP address rumahku sendiri. Istri yang selama ini aku ratukan dan aku banggakan, ternyata tega menikamku dari belakang cuma karena iri hati lihat suaminya naik jabatan. Padahal semua gajiku selalu utuh masuk ke rekening dia. Tapi ternyata itu semua masih belum cukup buat memuaskan egonya yang setinggi langit. Tatapan sinis rekan-rekan kerja yang biasanya hormat sekarang berubah jadi jijik, seolah aku ini kriminal kotor yang gak pantas ada di sini. Aku cuma bisa diam mematung di lorong kantor, ngerasa dunia runtuh, karena orang yang paling aku percaya justru jadi musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Tapi dia lupa satu hal fatal, kalau jejak digital itu kejam, dan IT kantor sudah melacak semuanya sampai ke akar. Hari ini aku bersumpah, bukan cuma nama baikku yang bakal balik bersih, tapi surat cerai juga bakal melayang ke muka dia tanpa ampun. Rasanya baru kemarin aku sujud syukur di lantai masjid kantor, waktu namaku dipanggil sebagai karyawan terbaik tahun ini. Umur 28, punya karir mentereng di perusahaan multinasional, dan bisa nyicil rumah klaster di pinggiran Jakarta yang harganya makin gak masuk akal. Itu udah kayak mimpi yang jadi nyata buat anak perantauan kayak aku. Tiap kali aku pulang kerja, macet-macetan di tol Jagorawi, rasa capek itu hilang seketika pas bayangin wajah istriku di rumah. Dia itu bidadariku, definisi wanita cantik yang selama ini cuma bisa aku lihat di drama Korea, dengan kulit glowing dan senyum yang bikin adem. Aku rela banting tulang, lembur sampai tifus, cuma biar dia bisa tetap perawatan di klinik mahal dan gak perlu ngerasain susahnya hidup susah kayak aku dulu. Tapi kadang aku ngerasa ada yang salah sama cara dia mandang aku akhir-akhir ini. Bukan pandangan cinta, tapi lebih kayak pandangan orang yang lagi nilai barang dagangan. Pernah suatu malam, pas aku lagi pijitin kakinya sambil cerita soal proyek besar yang baru aja aku menangin, dia cuma diem main HP. Matanya yang indah itu nggak natap aku sama sekali. Jempolnya sibuk scroll feed Instagram teman-teman sosialitanya yang lagi liburan ke Eropa. Aku cuma bisa hela napas panjang, mikir mungkin dia capek ngurus rumah, padahal kita belum punya anak, dan ada asisten rumah tangga yang datang tiap pagi. Aku selalu berusaha maklum, karena buat aku senyum dia itu bayaran paling mahal buat semua keringatku. Puncaknya 2 hari yang lalu, pas aku bawa kabar gembira yang udah aku tunggu-tunggu selama 3 tahun. Yang, aku naik jabatan, gaji aku naik 2 kali lipat, kita bisa ganti mobil tahun depan. Teriakku semangat banget pas buka pintu rumah. Aku ngarepin pelukan hangat atau seenggaknya teriakan seneng dari dia. Tapi yang aku dapet justru respon datar yang bikin darahku berdesir dingin. Dia cuma ngelirik sekilas dari sofa, naruh majalah fashionnya, terus bilang dengan nada ketus. Cuma 2 kali lipat? Temen arisanku suaminya baru beliin tas Hermes seharga mobil loh, Mas. Kamu kapan bisa kayak gitu? Sumpah, kata-kata itu kayak tamparan keras di pipi kanan kiri aku. Dadaku nyesek banget, kayak ada batu besar yang ngeganjol di ulu hati. Aku udah berjuang mati-matian, ngalahin puluhan kandidat lain buat posisi senior manager ini. Tapi di mata istriku sendiri, itu semua gak ada harganya dibanding tas kulit buaya punya orang lain. Malam itu aku tidur ngebelakangin dia, nelen ludah yang rasanya pahit banget. Aku sadar, standar bahagia dia makin lama makin tinggi, dan aku mulai takut kakiku gak cukup kuat buat ngejar lari maraton gengsinya itu. Pagi ini suasana rumah makin gak enak, dingin banget kayak lagi di kutub utara. Dia nyiapin sarapan roti tawar tanpa ngomong sepatah kata pun. Mukanya ditekuk,
Aura cantiknya ketutup sama aura judes yang bikin aku males buat nanya. Aku coba cairin suasana. Yang, nanti pulang kerja aku bawain martabak kesukaan kamu ya. Dia cuma ngangkat bahu acuh tak acuh sambil nyeruput kopinya. Aku berangkat kerja dengan perasaan campur aduk. Antara seneng karena hari ini hari pertama aku di posisi baru, tapi juga sedih karena orang rumah nggak ada yang dukung. Nyampe di kantor, suasana langsung beda 180 derajat. Teman-teman satu divisi pada nyalamin aku. Ada karangan bunga kecil di meja baruku, dan rasanya aku dihargai banget di sini. Selamat ya Pak Bos, jangan lupa traktirannya. Canda Doni, teman seperjuanganku dari zaman masih jadi staf magang. Senyumku mulai ngembang lagi, ngerasa kalau setidaknya di sini usaha kerasku dihargai. Aku mulai tenggelam dalam tumpukan berkas serah terima jabatan, ngelupain sejenak drama rumah tangga yang bikin pusing kepala. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Sekitar jam 2 siang, pas aku lagi meeting bareng tim marketing, HP-ku getar terus-terusan di atas meja. Aku lirik sekilas. Bukan chat dari istriku minta maaf, tapi notifikasi tagihan kartu kredit yang nominalnya bikin mataku melotot. 10 juta rupiah dalam satu kali gesek di butik plaza terkenal. Gila. Ini istriku benar-benar lagi ngukum aku karena nggak bisa menuhin ekspektasi gilanya itu. Konsentrasiku di meeting langsung buyar. Keringat dingin mulai netes di pelipis padahal AC ruangan dingin banget. Belum sempat aku nenangin diri, tiba-tiba pintu ruang meeting kebuka. Sekretaris HRD, Mbak Ratna, masuk dengan wajah pucat dan gestur kaku yang nggak biasa. Biasanya dia ramah dan suka bercanda, tapi kali ini dia bahkan nggak berani natap mataku. Pak, maaf mengganggu meetingnya sebentar. Suaranya gemetar pelan. Semua orang di ruangan langsung diam, nengok ke arah dia. Perasaanku mendadak gak enak. Jantungku mulai deg-degan kencang bal. Kayak ada alarm bahaya yang bunyi di kepalaku. Pak Direktur dan Bu ARD minta Bapak ke ruangan mereka sekarang juga. Urgent. Lanjut Mbak Ratna setengah berbisik. Aku ngerutin kening, bingung. Sekarang banget Mbak, saya lagi late meeting loh ini. Dia ngangguk cepat. Matanya nyiratin rasa kasihan yang aneh. Iya Pak, sekarang. Meetingnya tolong di hold dulu. Aku lihat ekspresi teman-temanku berubah jadi khawatir. Nggak biasanya panggilan direksi mendadak ini kalau nggak ada masalah fatal. Aku rapihin berkas dengan tangan yang mulai gemeteran tanpa alasan jelas. Langkah kakiku di lorong menuju ruangan HRD kerasa berat banget. Kayak ada rantai besi yang ikat kaki aku. Tiap kali aku papasan sama orang, mereka langsung buang muka atau bisik-bisik di belakangku. Itu dia orangnya. Samar-samar aku dengar salah satu staf admin ngomong gitu ke temennya. Hah, emang aku kenapa? Aku baru aja naik jabatan. Masa ada masalah? Pas aku buka pintu ruangan HRD, hawa dingin langsung nyergap kulitku. Di sana, di ujung meja panjang, direktur utama dan kepala HRD duduk dengan wajah merah padam menahan amarah. Dan di depan mereka tergeletak selembar kertas printout email yang bakal ngubah hidupku selamanya. Jelaskan ini sekarang juga, atau kamu saya polisikan detik ini juga. Suara bariton Pak Direktur menggelegar memenuhi ruangan yang kedap suara itu. Belum sempat pantatku nempel di kursi, segepok kertas udah melayang dan mendarat kasar tepat di depan mukaku. Tanganku gemetar hebat waktu memut kertas-kertas itu. Isinya adalah printout email dari akun anonim bernama Keadilan Karyawan yang dikirim langsung ke jajaran direksi. Di situ tertulis kalau aku, si karyawan teladan, dituduh main mata sama vendor percetakan dan minta jatah komisi 20% dari setiap proyek perusahaan. Gila, ini fitnah paling keji yang pernah aku baca seumur hidup. Pak, demi Tuhan, saya nggak pernah melakukan ini. Bapak bisa cek rekening saya, bisa audit semua aset saya. Belaku panik, suaraku hampir habis karena tenggorokan rasanya kering kerontang. Kepala HRD cuma natap aku dengan pandangan jijik, seolah aku ini sampah busuk yang harus dibuang jauh-jauh. Dia nunjuk satu paragraf di email itu. Data di sini valid. Tanggal meeting, nominal kontrak, sampai lokasi pertemuan rahasia kamu sama vendor, semuanya akurat. Siapa lagi yang tahu detail sedalam ini kalau bukan pelakunya sendiri? Skakmat. Aku diam 1000 bahasa. Data itu emang benar, tapi itu data rahasia yang cuma ada di laptop pribadiku.
Keputusan hari itu jatuh kayak vonis mati tanpa pengadilan. Mulai hari ini, ID card dan laptop kantor kamu kami sita. Kamu dirumahkan tanpa gaji sampai proses investigasi audit forensik selesai. Kalau terbukti, siap-siap masuk penjara. Kata Pak Direktur dingin tanpa belas kasihan. Rasanya duniaku runtuh seketika. Baru tadi pagi aku dipuja-puja. Siang ini aku diusir kayak maling ayam. Pas aku serahin ID card ke Mbak Ratna, tangannya gemeteran nerima kartu itu. Matanya berkaca-kaca, tapi dia nggak berani ngomong apa-apa. Perjalanan keluar dari gedung kantor itu adalah jalan paling panjang dan menyakitkan dalam hidupku. Lorong yang biasanya aku lewatin dengan dada membusung bangga, sekarang rasanya kayak lorong neraka. Satpam lobi yang biasanya hormat sambil nyapa, "Siap Pak Bos." Sekarang cuma diem pura-pura sibuk mainan HP pas aku lewat. Aku tahu, gosip nyebar lebih cepat dari virus di kantor ini. Dalam hitungan jam, reputasi yang aku bangun bertahun-tahun dengan darah dan keringat hancur lebur jadi debu cuma gara-gara satu email kaleng sialan. Di dalam mobil, tangisku pecah. Aku pukul-pukul setir mobil sampai klakson bunyi panjang. Bodoh amat orang di parkiran ngeliatin. Siapa? Siapa orang jahat yang tega ngebunuh karir gue? Teriakku frustrasi. Otakku muter keras nyari musuh. Saingan kerja? Kayaknya nggak ada yang punya akses sedalam itu ke data pribadiku. Vendor sakit hati? Nggak mungkin. Aku selalu profesional. Aku langsung nelpon istriku. Butuh sandaran. Butuh dengar suara dia yang bilang kalau semua bakal baik-baik aja. Halo? Mas, cepetan dong ngomongnya. Aku lagi krimbet nih, berisik tahu hair dryernya. Suara istriku terdengar santai banget di seberang sana. Kontras sama duniaku yang lagi kiamat. Aku kena masalah besar di kantor. Suaraku parau. Hening sebentar. Bukannya panik atau khawatir, dia malah jawab dengan nada yang aneh. Masalah apa lagi sih? Kamu tuh ya, baru naik jabatan udah bikin ulah. Udah ah, nanti aja di rumah. Malu didengerin mbak salon. Klik. Telepon dimatiin sepihak. Hatiku rasanya diiris sembilu. Nyampe rumah, aku lihat dia lagi duduk santai di ruang tengah nonton infotainment. Rambutnya badai habis dari salon, kukunya baru di nail art warna merah menyala. Di meja tamu, ada tas belanjaan dari butik mahal, hasil gesek kartu kreditku tadi siang. Mas, udah pulang? Kok cepet? Tanyanya tanpa noleh, matanya tetap fokus ke TV. Aku duduk di sebelahnya dengan lemas. Aku diskors yang dituduh korupsi, gaji di stop. Kita mungkin harus jual mobil buat bayar cicilan rumah bulan depan, kalau aku beneran dipecat. Aku nunggu dia kaget. Aku nunggu dia nangis atau meluk aku. Tapi respon dia benar-benar bikin bulu kuduku merinding. Dia naruh remote TV pelan-pelan, terus natap aku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit senyum tipis di sudut bibirnya, senyum yang dingin. Makanya Mas, jangan terlalu ambisius ngejar karir sampai lupa daratan. Mungkin ini teguran dari Tuhan, biar kamu sadar diri, otaknya enteng. Teguran? Aku kerja buat kamu, buat gaya hidup kamu. Balasku emosi. Dia cuma mendengus. Ya tapi kalau caranya kotor gini, aku juga malu punya suami koruptor. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku buka HP, baca ulang foto printout email fitnah yang sempat aku foto diam-diam sebelum disita HRD. Aku zoom in, baca kata per kata. Ada satu kalimat yang bikin mataku terpaku. Dia itu cuma pencitraan doang, aslinya busuk. Tunggu dulu, kata pencitraan dan busuk dalam satu kalimat, itu diksi yang spesifik banget. Itu gaya ngomong istriku kalau lagi ngegibahin tetangga atau teman arisannya. Jantungku mulai berdetak kencang, keringat dingin makin deras. Kecurigaan itu makin kuat waktu aku ingat kejadian semalam. Laptop kantorku emang aku bawa pulang, dan passwordnya tanggal jadian kita. Istriku tahu password itu. Dan semalam, aku emang tidur cepat karena capek banget. Ninggalin laptop dalam keadaan sleep di meja kerja kamar. Gak mungkin kan? Gak mungkin orang yang tidurnya satu ranjang sama aku tega ngehancurin suaminya sendiri.
Tapi senyum miring dia tadi sore dan belanjaan mahalnya di saat aku lagi susah, semuanya mulai terasa janggal. Aku harus cari bukti sebelum aku benar-benar gila karena duga-duga ini. Pagi itu rumah kerasa sesak banget. Kayak oksigennya abis disedot sama ketegangan yang gantung di udara. Aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Sisa begadang semalaman mikirin nasib karirku yang di ujung tanduk. Sementara aku hancur, istriku justru udah rapi jali dengan wangi parfum mahalnya yang menyengat. Siap-siap mau pergi arisan, seolah nggak ada badai yang lagi ngehantam rumah tangga kami. Dia lagi asyik video call sama teman geng sosialitanya di ruang tamu. Suaranya kenceng banget tanpa rasa bersalah. Iya, Jeng, biasalah, namanya juga ujian naik kelas. Suamiku tuh kadang emang suka aneh-aneh tingkahnya kalau lagi stres kerjaan. Selorohnya enteng ke layar HP sambil ketawa kecil. Darahku mendidih dengar itu. Tega banget dia jadiin musibahku sebagai bahan gosip receh demi kelihatan tegar di depan teman-temannya. Pas dia lengah karena kebelet ke kamar mandi, ninggalin gadgetnya, aku mutusin buat bergerak cepat. Ada dorongan kuat di hatiku yang bilang kalau jawaban dari semua kekacauan ini ada di iPad Pro milik dia yang tergeletak sembarangan di meja rias. Biasanya dia protektif banget sama barang itu, tapi mungkin karena ngerasa di atas angin dan nganggap aku suami bodoh, dia jadi ceroboh hari ini. Tanganku gemeteran hebat pas ngetik passcode di layar iPad itu. Aku coba masukin tanggal lahir dia, dan ternyata terbuka. Rasa takut dan penasaran campur aduk jadi satu, bikin keringat dingin ngucur di punggungku. Aku langsung buka history browsernya, tapi nihil, bersih total. Kayak baru di riset pabrik. Pintar juga dia main rapi. Tapi dia lupa satu hal fatal. Dia gaptek soal sinkronisasi cloud antar device. Aku buka aplikasi Notes yang tersinkron otomatis sama akun email utama dia. Di folder trash yang belum sempet dia kosonin permanen, mataku terbelalak lihat satu draft email yang isinya familiar banget. Itu draft kasar surat fitnah yang dikirim ke bosku, lengkap dengan revisi kata-kata makian yang sama persis. Belum sempat napas lega karena nemu bukti, jempolku geser ke galeri foto di folder recently deleted. Jantungku rasanya mau copot, lihat foto layar laptop kantorku ada di sana. Timestamp fotonya jam 2 pagi, 2 hari yang lalu. Tepat pas aku lagi tidur pulas di sampingnya, karena kecapean lembur ngejar target. Lututku lemes seketika. Aku jatuh terduduk di lantai kamar sambil nyengkram iPad itu erat-erat. Air mataku netes tanpa bisa ditahan lagi. Bukan karena sedih dipecat, tapi karena sadar kalau musuh dalam selimut itu nyata. Istri yang aku ratukan, yang aku kasih semua gaji dan keringatku, ternyata tega menikamku dari belakang saat aku lagi tidur. Tiba-tiba ada notifikasi email masuk di layar iPad itu. Sebuah pop-up dari M-Banking. Transfer berhasil. 15 juta rupiah ke rekening Budi Santoso, jasa buzzer atau IT. Aku klik email itu, dan ternyata itu pelunasan buat nyewa orang biar nyebarin isu korupsiku di medsos kantor, biar makin viral dan aku nggak bisa berkutik lagi. Sekarang semuanya jadi jelas. Alasan dia ngelakuin ini bukan karena selingkuh atau kurang duit, tapi murni karena penyakit hati. Dia nggak rela aku lebih bersinar dan punya kuasa. Dia mau aku hancur biar tetap bisa dia setir dan bergantung sama dia. Cintaku selama ini dibalas dengan racun paling mematikan yang diracik sendiri oleh orang yang tidurnya satu bantal sama aku. Mas, kamu ngapain pegang-pegang iPad aku? Suara cemprengnya tiba-tiba mecah keheningan dari ambang pintu. Dia berdiri di sana dengan handuk di kepala. Mukanya yang tadi ceria langsung berubah pucat pasi pas lihat layar iPad yang masih nyala di tanganku. Tatapan kami ketemu, dan detik itu juga aku tahu. Perang besar di rumah ini baru aja dimulai. Balikin nggak? Kamu tuh nggak sopan banget ya buka-buka barang orang. Dia lari nyamber mau ngerampas iPad itu dari tanganku. Kukunya yang panjang sempat nyakar lengan aku sampai perih. Aku refleks mundur selangkah sambil ngangkat tangan tinggi-tinggi. Ngebiarin dia loncat-loncat kayak orang kesurupan yang kehilangan akal sehatnya. Sopan kamu bilang.
Di mana sopan santun kamu waktu fitnah suami sendiri sampai mau dipenjara? Teriakku meledak, suaraku menuhin kamar tidur yang biasanya adem ayem itu. Dia langsung kicap, diam mematung di tempat. Napasnya ngos-ngosan, tapi matanya masih nyalang penuh kebencian. Gak ada sedikit pun raut penyesalan di sana. Aku majuin badan, nyodorin layar iPad tepat di depan muka dia yang penuh makeup tebal. Jelasin ini apa, Dek? Transferan ke Barzer? Draft email fitnah? Foto laptop aku? Apa salah aku sama kamu, sampai kamu tega matiin rezeki kita sendiri? Tanyaku bertubi-tubi, berharap masih ada sedikit aja hati nurani yang tersisa di dada dia. Bukannya minta maaf atau nangis, dia malah ketawa sinis. Ketawa yang bikin bulu kuduku merinding saking jahatnya. Hah, akhirnya ketahuan juga. Bagus deh. Aku capek pura-pura manis di depan kamu. Katanya enteng sambil jalan santai duduk di tepi kasur. Nyilangin kakinya dengan angkuh. Seolah dialah bos di situasi ini. Iya, emang aku yang lakuin. Puas kamu? Tantangnya sambil natap mataku tajam. Kamu tuh semenjak naik jabatan jadi belagu, Mas. Pulang malam, sok sibuk, ngerasa paling hebat. Kamu lupa siapa yang nemenin kamu dari nol. Aku harus jatuhin kamu dulu biar kamu sadar napak bumi. Biar kamu butuh aku lagi kayak dulu. Darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun dengar alasan dia yang gak masuk akal itu. Aku kerja keras buat siapa? Buat kamu. Buat bayar tas Hermes kamu, buat bayar cicilan rumah ini, buat skincare kamu yang jutaan itu. Aku banting tulang biar kamu seneng. Tapi balasan kamu malah racun. Bentakku sambil nunjuk tumpukan tas branded dia di lemari kaca. Dia mendungus kasar. Ngeremehin semua pengorbanan aku. Alah, itu kan emang kewajiban kamu sebagai suami. Gak usah diungkit-ungkit. Asal kamu tahu ya, aku lebih seneng kamu jadi staf biasa tapi nurut sama aku. Daripada jadi bos tapi bikin aku ngerasa tersaingi. Gila, bener-bener sakit jiwa perempuan ini. Egonya udah makan abis kewarasannya. Oke, kalau itu mau kamu, kataku dingin. Emosiku mendadak surut, diganti sama rasa jijik yang luar biasa. Mulai detik ini, jangan harap aku bakal nurut lagi sama kamu. Kamu mau aku jatuh? Silahkan, lihat siapa yang bakal hancur duluan. Kamu pikir aku sebodoh itu nggak backup bukti-bukti ini? Wajahnya yang tadi sombong, mendadak berubah pucat pasi pas dengar ancamanku. Maksud kamu apa? Suaranya mulai gemetar. Aku senyum miring. Ngeluarin HP-ku dari saku celana. Semua bukti di iPad ini. Chat, foto, transferan, udah aku kirim ke email pribadiku. Dan ke WhatsApp Pak Direktur 5 menit yang lalu. Kamu gila, Mas. Jangan lakuin itu. Teriaknya histeris sambil nyoba ngejar aku yang udah jalan ke arah pintu. Aku banting pintu kamar keras-keras, tepat di depan mukanya. Ninggalin dia yang gedor-gedor pintu sambil nangis meraung-raung ketakutan. Hari ini rumah tangga kami resmi bubar. Dan aku nggak akan nengok ke belakang lagi. 6 bulan berlalu sejak malam neraka itu. Dan rasanya hidupku justru berputar 180 derajat ke arah yang jauh lebih baik. Sekarang aku duduk santai di kursi kulit ruangan baruku, mandangin hiruk-pikuk Jakarta dari lantai 30 sambil nyeruput kopi. Bukan cuma nama baikku yang balik bersih, tapi Pak Direktur malah naikin posisiku jadi Vice President karena kagum sama ketenangan aku waktu ngadepin krisis fitnah itu dengan bukti yang solid. Proses pembersihan namaku di kantor berjalan cepet banget, berkat tim IT yang gercep ngelacak ulang semua jejak digital dan nyocokin sama bukti di iPad mantan istriku. Semua rekan kerja yang dulu natap aku jijik dan ngejauh, sekarang pada nunduk malu dan canggung kalau papasan sama aku di lift. Bahkan si Doni yang sempat nyinyir, sekarang jadi orang paling rajin ngebawain laporan pagi-pagi buta buat cari muka. Urusan di pengadilan agama juga udah kelar minggu lalu dengan ketukan palu hakim yang bikin dia gigit jari sampai nangis bombay. Hakim mutusin dia nggak dapat harta gonogini sepeser pun karena terbukti ngelakuin tindakan kriminal dan fitnah keji yang nyaris bikin suaminya bangkrut total. Rumah klaster, mobil, dan semua aset balik ke namaku karena emang itu murni hasil keringatku yang dia coba hancurin.
Kabar terakhir yang aku dengar dari tetangga komplek lama yang julid, dia sekarang diusir secara halus dari circle pertemanannya sendiri. Teman-teman arisannya yang dulu dia pamerin itu pada ngejauh semua, ngeblok nomor dia karena takut dimintain utang atau ketularan drama. Bikin dia sekarang sendirian tanpa panggung buat pamer. Kemarin sore, tanpa sengaja, takdir nemuin kita lagi di sebuah pusat perbelanjaan. Tapi posisi kami benar-benar kontras, kayak langit dan bumi. Aku baru keluar dari butik cas barang tunangan baruku. Seorang pengacara yang bantuin kasus ceraiku kemarin. Sementara aku, lihat mantan istriku lagi duduk di bangku lorong mall dengan tatapan kosong. Penampilannya benar-benar bikin pangling, tapi dalam artian yang miris dan menyedihkan. Kulitnya yang dulu glowing hasil perawatan klinik jutaan tiap bulan, sekarang kelihatan kusam dan ada jerawat yang gak terawat. Bajunya juga cuma kaos polos biasa yang kelihatan udah sering dipakai. Jauh banget dari gaya sosialita cetar yang dulu dia agung-agungkan. Di pangkuannya ada beberapa paper bag lusuh. Dan aku dengar sayup-sayup dia lagi nawarin tas branded lamanya ke orang lewat. Mungkin lagi nyoba jual barang pre-love demi nambung hidup atau bayar kosan. Mata kami sempat ketemu waktu dia nggak sengaja nengok ke arahku. Dan detik itu, waktu kayak berhenti sebentar. Aku lihat jelas ekspresi kaget bercampur malu yang luar biasa di wajahnya. Mulutnya getar kayak mau ngucapin kata, "Mas." Kakinya gerak dikit mau nyamperin aku. Harapan di matanya kelihatan jelas. Mungkin dia pikir aku bakal iba lihat kondisi dia yang berantakan dan ngajak dia balik ke kehidupan nyaman kayak dulu. Tapi bukannya berhenti, aku cuma ngeratin genggaman tanganku ke tunanganku dan buang muka. Terus jalan ngelewatin dia gitu aja, seolah dia cuma orang asing yang gak aku kenal. Aku gak ngerasa dendam lagi, tapi aku juga udah gak punya ruang sedikit pun di hati buat nolong orang yang pernah nyoba ngebunuh masa depanku dengan sadis demi egonya sendiri. Sekarang aku sadar, rezeki suami itu emang bakal ngalir deras kalau pasangannya benar-benar support system, bukan virus yang ngerogoti dari dalam. Buat kalian di luar sana, hati-hati milih teman hidup, karena musuh paling bahaya itu bukan saingan kerja, tapi orang yang tidur satu bantal sama kita, tapi diam-diam nyimpen belati di balik punggungnya.